Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Putri dari 11 TKJ 5. Saya ingin menjelaskan tentang fiber optik. Jenis-jenis konektor fiber optik. Jenis konektor pada kabel fiber optik pada kabel serat optik ujung terminal dapat disebut juga dengan istilah konektor. Jenis-jenis dari konektor kabel fiber optik ini tersedia dalam beberapa bentuk yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan implementasinya, di mana biasanya memiliki tipe standar seperti berikut ini. Yang pertama, fiber konektor digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungi kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. 2. Subscriber konektor digunakan untuk model kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple dan dapat diatur secara manual, serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Yang ketiga, strike tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC, sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode, sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. 4. Bisconnect, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan D4. Konektor ini hampir mirip dengan FC, hanya berbeda ukurannya saja. Berbedanya sekitar 2 mm pada bagian refulernya. 5. D4. Konektor ini hampir mirip dengan FC, hanya berbeda ukurannya saja. Berbedanya sekitar 2 mm pada bagian refulernya. 6. SMA konektor ini merupakan pendahuluan dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun seiring dengan berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah dikembangkan lagi penggunaannya. Jenis-jenis kabel serat optik, kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, berdasarkan mode transmisi. A. Single mode fiber. Ciri-ciri: inti core berdiameter kecil sekitar 8-10 mikrometer. Menggunakan satu jalur cahaya untuk mentransmisikan data. Cocok untuk transmisi jarak jauh dan kecepatan tinggi. Kelebihan: jarak transmisi lebih jauh, hingga ratusan kilometer. Minim gangguan dan atenuasi. Kekurangannya, peralatan yang digunakan lebih mahal dibandingkan multimode. Instalasi lebih kompleks. B. Multimode fiber. Ciri-ciri: inti lebih besar 50-62,5 mikrometer. Bisa mengirim banyak jalur cahaya sekaligus. Digunakan untuk jarak mencegah hingga pendek. Kelebihannya, biaya memasangkan lebih murah dibandingkan single mode. Mudah diinstalasi dan kompatibel dengan lebih banyak perangkat. Kekurangannya, jarak transmisi terbatas, biasanya maksimal 2 km. Lebih rentan terhadap gangguan sinyal, dispersi cahaya. 2. Berdasarkan struktur kabel. A. Thin buffer fiber. Serat optik dilapisi dengan bahan pelindung ketat. Cocok untuk lingkungan dalam ruangan indoor, mudah dalam instalasi karena fleksibel. B. Loosed tube fiber. Serat optik beda dalam tabungan longgar yang berisi gel untuk melindungi dan kelembapan. Digunakan untuk instalasi luar ruangan, outdoor, tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. C. Armored fiber optik. Dilengkapi dengan lapisan pelindung tambahan dari baja atau logam untuk ketahanan ekstra. Cocok lingkungan yang rentan terhadap gangguan fisik, seperti area konstruksi atau bawah tanah. D. Aerial fiber optik. Dirancang untuk instalasi di udara, biasanya dipasang di tiang listrik, tahan terhadap cuaca dan memiliki lapisan pelindung khusus. E. Submarine fiber optik. Digunakan untuk komunikasi bawah laut, memiliki pelindungan ekstra untuk menahan ketahanan air dan gangguan eksternal. Pemecahan masalah jaringan kabel serat optik. 1. Redeman sinyal. Penyebabnya, kabel terlalu panjang tanpa repeater, kualitas sambungan, spacing buruk, konektor kotor, atau tidak terpasang dengan benar.
kerusakan pada inti kabel akibat tekanan atau lenturan berlebihan. Solusinya, gunakan repeater atau ampliator untuk transmisikan jarak jauh. Periksa dan lakukan penyambungan ulang dengan teknik fungsi wajan yang lebih baik. Bersihkan konektor dengan cairan isopropil, alkohol, dan kain bebas serat. Pastikan kabel tidak ditekuk secara tajam atau mengalami tekanan fisik. 2. Dispersi cahaya. Penyebab menggunakan multimode fiber untuk jarak jauh. Penggunaan sumber cahaya yang tidak sesuai. Solusinya, gunakan single mode fiber untuk transmisi jarak jauh. Pilih sumber cahaya yang sesuai seperti laser untuk single mode dan LED untuk multimode. 3. Gangguan akibat tekanan atau patah. Penyebabnya kabel terjepit, tertindih, atau tertarik terlalu keras. Gigitan hewan atau terkena alat berat saat pemasangan. Solusinya, gunakan kabel berjenis armored fiber optik untuk melindungi. Ekstra, pastikan pemasangan dilakukan dengan benar, menghindari tekanan atau lenturan tajam. Lakukan inspeksi visual dengan menguji dengan optimal time domain rescalometer atau OTTDR untuk mendeteksi lokasi kerusakan. 4. Konektor dan penyambung yang buruk. Penyebabnya konektor longgar atau kotor, penyambung tidak sempurna. Solusinya, bersihkan konektor secara rutin dengan cairan khusus. Periksa dan pasang ulang konektor dengan teknik yang benar. Gunakan fashion slipping dari mechanical splitting untuk menyambung lebih stabil. 5. Interferensi dari sumber cahaya eksternal. Penyebabnya kebocoran cahaya dari sumber eksternal yang masuk ke dalam kabel. Solusinya, pastikan koneksi kabel tertutup dengan baik untuk mencegah kebocoran cahaya. Gunakan lapisan pelindung tambahan jika diperlukan. 6. Masalah pada perangkat insulator. Penyebab modul step small form factor plugnya rusak atau tidak kompatibel. Kesalahan konfigurasi pada perangkat jaringan. Solusinya, ganti atau uji coba dengan modul SFP lain yang kompatibel. Periksa konfigurasi perangkat termasuk panjang gelombang wavelength gate yang digunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.